Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Wali Al-Bahri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah Prodi Hukum. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan topik mengenai sengketa hukum lintas negara dalam hukum perdata internasional. Topik ini sangat penting. Mengapa? Karena semakin banyak interaksi lintas negara, baik itu dalam perdagangan, keluarga, maupun hak kekayaan intelektual, yang mana pastinya akan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Seiring dengan meningkatnya aktivitas lintas negara, tidak jarang timbul permasalahan hukum. Misalnya, dalam perdagangan internasional, sebuah perusahaan di Indonesia dapat menandatangani kontrak dengan perusahaan asing. Jika terjadi perselisihan, muncul pertanyaan, hukum negara mana yang akan berlaku? Contoh lain ada dalam kasus keluarga lintas negara, seperti adopsi internasional. Selain itu, ada contoh lain yaitu warisan lintas negara ataupun pernikahan antar negara. Nah, sengketa inilah yang mana memerlukan dasar hukum yang jelas agar hak dan kewajiban para pihak pastinya terlindungi serta penyelesaiannya yang pastinya akan adil dan sesuai dengan hukum internasional. Tujuan presentasi saya pada hari ini yaitu memiliki 3 poin penting. Antara lain, yang pertama yaitu memahami dasar hukum yang mengatur sengketa lintas negara dalam hukum perdata internasional. Yang kedua, menganalisis contoh kasus nyata untuk melihat bagaimana hukum ini diterapkan. Dan yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi bagi penyelesaian sengketa lintas negara yang efektif dan sesuai dengan hukum. Topik ini sangat relevan karena globalisasi membuat interaksi antar negara semakin kompleks. Tidak hanya itu, sengketa lintas negara sebagaimana yang kita tahu dapat menimbulkan kerugian finansial dan sosial. Dan yang ketiga yaitu pemahaman hukum perdata internasional membantu individu dan badan hukum untuk mengambil langkah preventif. Nah, dengan memahami topik inilah kita dapat melihat bagaimana hukum internasional mengatur hubungan lintas negara dan memberikan kepastian hukum. Baiklah, sekarang kita memasuki pembahasan. Pertama, kita akan membahas apa itu hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah cabang hukum yang mengatur peristiwa hukum yang melibatkan lebih dari satu negara. Beberapa konsep penting yang perlu dipahami, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah yurisdiksi. Apa itu yurisdiksi? Yurisdiksi dapat kita definisikan sebagai hak suatu negara untuk mengadili sengketa. Contohnya, ada pengadilan Indonesia yang memiliki yurisdiksi terhadap perusahaan Indonesia, meskipun kontraknya melibatkan pihak asing. Yang kedua, kita kita akan mengenal istilah renvoy. Apa itu renvoy? Renvoy memiliki makna yaitu ketika hukum asing mengacu kembali pada hukum negara lain. Misalnya, hukum Prancis mungkin mengarahkan suatu kasus ke hukum Belgia dan Belgia bisa mengembalikan ke hukum Prancis. Yang ketiga, istilah forum shopping. Forum shopping memiliki makna yaitu strategi memilih pengadilan yang dianggap lebih menguntungkan bagi pihak tertentu. Yang keempat yaitu istilah lex loci atau lex domicili, yang mana baru definisi yaitu prinsip hukum yang diterapkan berdasarkan lokasi kejadian atau domisili pihak. Contohnya, ada kontrak yang ditandatangani di Singapura, maka hukum Singapura bisa menjadi hukum yang berlaku. Nah, pemahaman konsep-konsep inilah yang sangat penting untuk menganalisis kasus nyata dalam sengketa lintas negara. Sekarang kita masuki bahasan tentang analisis kasus atau kejadian hukum yang mungkin saja terjadi, yang pastinya berbeda-beda bidang.
Kita ambil kasus pertama, contohnya yaitu dari sengketa kontrak perusahaan. Misalnya, ada PT A di Indonesia yang menandatangani kontrak dengan PT B dari Singapura. Nah, perselisihan muncul terkait pembayaran yang terlambat. Nah, muncullah pertanyaan hukum. Hukum negara mana yang akan berlaku? Berdasarkan prinsip hukum perdata internasional, kontrak internasional biasanya tunduk pada hukum yang disepakati para pihak dalam klausul kontrak. Nah, jika tidak ada kesepakatan, pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tempat penandatangan kontrak, domisili pihak, dan lokasi pelaksanaan kontrak. Nah, dalam praktik sengketa seperti inilah sering diselesaikan melalui arbitrase internasional untuk menghindari konflik yurisdiksi dan memastikan keputusan yang sah di tingkat internasional. Sekarang kita masuk contoh dari kasus adopsi internasional. Semisal, ada seorang anak dari Filipina yang diadopsi oleh keluarga dari Indonesia. Tentunya, masalah hukum pasti akan muncul karena hukum Filipina dan Indonesia memiliki persyaratan yang berbeda terkait adopsi, hak anak, dan pengakuan hukum lintas negara. Dalam hal ini perlu dilakukan koordinasi antar lembaga hukum antar kedua negara tersebut. Pastinya prinsip hukum yang digunakan termasuk lex domisili anak dan lex patriae orang tua. Tujuannya adalah memastikan hak anak terlindungi dan status hukum adopsi diakui secara sah dari kedua negara. Menurut Profesor John Smith dalam penyelesaian kontrak lintas negara, asas lex loci solutionis sangat penting. Artinya, hukum yang berlaku adalah hukum tempat kewajiban yang dipenuhi. Jika dibandingkan dengan hukum Indonesia, negara kita lebih menekankan asas kebangsaan dan yurisdiksi nasional. Sedangkan sistem common law, misalnya Inggris atau Amerika Serikat, lebih fleksibel dalam memilih hukum yang berlaku melalui perjanjian para pihak. Dalam memahami perbandingan ini, kita dapat menilai strategi terbaik dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Bagaimana hukum diterapkan di lapangan? Dalam kontrak internasional yang banyak pihak memilih arbitrase internasional karena keputusan lebih mudah diakui lintas negara. Dalam kasus keluarga lintas negara seperti adopsi atau warisan, koordinasi antar pengadilan nasional sangat penting. Tujuan utamanya dari penerapan hukum ini tentunya adalah kepastian hukum dan perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat dan penyelesaian sengketa yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum perdata internasional bukan hanya teori, tapi memiliki dampak nyata bagi kehidupan lintas negara. Sekarang kita memasuki kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sengketa lintas negara memerlukan dasar hukum yang jelas untuk menentukan hukum yang berlaku. Konsep hukum perdata internasional seperti yurisdiksi, renvoy, forum shopping, dan lex loci sangat penting untuk analisis sengketa. Dan yang ketiga adalah studi kasus yang menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa harus adil, efisien, dan menghormati hukum negara yang terlibat. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pihak-pihak yang membuat kontrak internasional harus menyertakan klausul hukum yang jelas. Dalam hukum keluarga lintas negara diperlukan kerjasama dalam hukum antar negara. Negara perlu mengharmonisasikan aturan hukum untuk memudahkan penyelesaian sengketa lintas negara. Demikianlah presentasi dari saya, semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang sengketa hukum lintas negara dalam hukum perdata internasional. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.